Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, alur cerita kali ini kita akan ceritain film berjudul The Babysitters yang rilis tahun 2007. Film santuy yang tidak cocok jika ditonton bersama keluarga. Hehe. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang mencoba untuk mencari uang sampingan dengan jasa babysitters yang dia tawarkan. Namun ya gitu, karena bermain nakal, dia pun memberikan jasa babysitters dengan layanan plus-plus agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Karena terlena dengan pekerjaan itu, dia pun harus menerima karma yang amat menyedihkan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Shirley. Dia merupakan karakter utama di dalam film ini. Shirley ini orangnya cukup cantik. Bisa dibilang dia menjalani hidup seperti remaja normal pada umumnya. Masih duduk di bangku SMA dan memiliki kedua orang tua yang cukup baik. Untuk mendapatkan uang sampingan, Shirley juga bekerja sebagai babysitters. Jadi, jika ada keluarga yang membutuhkan jasanya untuk menjaga anak, maka Shirley selalu siap untuk menerima pekerjaan itu. Nah, tepat di hari ini, Shirley pun dijemput oleh seorang pria bernama Michael. Nantinya Shirley akan menjaga anak dari keluarga Michael. Karena Michael dan istrinya ini akan pergi keluar untuk makan malam bersama temannya. Ketika Michael dan istrinya telah pergi, Shirley pun menjalankan pekerjaannya dengan cukup baik. Di samping dia menjadi babysitter di rumah Michael, Shirley juga menyempatkan dirinya untuk belajar. Ya, bisa dibilang Shirley yang masih duduk di bangku SMA tidak mengabaikan statusnya yang masih seorang pelajar. Sembari berjalannya waktu, Michael dan istrinya pun selesai makan malam bersama teman-temannya. Nah, di sini Michael melihat kereta api yang sudah tua. Sepertinya tidak digunakan lagi. Karena memiliki fantasi yang berhubungan dengan kesaktian duniawi, Michael berniat mengajak istrinya itu untuk melakukan ritual mantap-mantap di dalam kereta api tua itu. Namun, istri Michael menolak ajakannya karena dia sudah lelah dan ingin segera beristirahat di rumah. Michael pun sedikit kecewa. Ketika Michael dan istrinya telah sampai di rumah, terlihat Shirley membersihkan lantai di rumah Michael. Shirley benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik dan merupakan wanita yang sangat pembersih. Setelah itu, Michael pun mengantarkan Shirley pulang ke rumahnya. Namun sebelum sampai ke rumah Shirley, mereka pun mampir sejenak ke sebuah restoran untuk membeli cemilan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Michael mengarahkan tujuannya ke kereta api tua yang telah dia lihat sebelumnya. Shirley pun menjadi heran, nih orang ngapain dah ngajak ke sini? Ketika mereka berdua melihat-lihat kereta api tua itu, tiba-tiba ada polisi yang sedang berkeliling. Mereka pun kaget lah ya kan? Dan mencoba untuk bersembunyi. Nah ini nih, ketika Michael dan Shirley berdempetan seperti ini, terjadilah kekilafan yang diharapkan. Setelah mereka selesai dan kembali ke mobil, Michael pun lanjut untuk mengantarkan Shirley pulang. Karena Michael merasa senang, dia pun memberi uang tip kepada Shirley dengan jumlah yang cukup banyak. Shirley pun menerima uang itu dengan santuy dan penuh sukacita. Dan setelah malam itu, Shirley pun berubah menjadi wanita yang cukup nakal. Hari pun berganti hari ya kan? Ketika Shirley dan teman-temannya sedang nongkrong di sebuah kafe, Michael yang juga berada di kafe itu melihat Shirley dari kejauhan. Dan Shirley juga melihat Michael dari kejauhan. Istri Michael yang juga melihat Shirley, dia langsung nyamperin Shirley dan berniat akan memakai jasa Shirley lagi untuk menjadi babysitter di rumah mereka. Shirley ya senang-senang aja dengan tawaran itu. Nah, ketika Shirley telah menyelesaikan tugasnya sebagai babysitter di rumah Michael, Michael pun kembali mengantar Shirley ke rumahnya. Dan kali ini tanpa basa-basi dan sudah sama-sama mengerti, mereka pun melakukan ritual mantap-mantap dengan begitu agresif di dalam mobil Michael. Setelah ritual itu selesai, Shirley pun diantar pulang dan diberi uang tip seperti malam sebelumnya. Dan kini, Shirley memiliki banyak uang untuk dirinya sendiri. Disinilah jiwa wirausaha Shirley muncul. Dia memiliki ide yang cukup cemerlang untuk menghasilkan uang dengan sangat cepat. Di sekolah, Shirley memiliki teman bernama Melissa. Dia merupakan teman dekat Shirley sejak SD. Ya, bisa dibilang pertemanan mereka begitu sangat erat cuy.
Sementara itu di sisi lain, Michael dan temannya ini sedang istirahat dan berencana keluar untuk makan siang. Dan temannya Michael ini bernama Jerry. Di tengah perjalanan, Michael pun menceritakan tentang layanan babysitter yang sedang dia pakai. Dan yang dia pakai bukanlah layanan babysitter biasa. Jerry yang tertarik dengan apa yang dibicarakan Michael, dia pun juga ingin menggunakan layanan babysitter di rumahnya. Nah, setelah itu, Michael pun segera menghubungi Shirley dan meminta Shirley untuk mencarikan kenalan yang bisa memberikan layanan babysitter di rumah temannya. Mendengar kabar itu, Shirley pun dengan senang hati menerimanya. Karena Shirley memiliki teman dekat yaitu Melissa, dia pun segera mengajak Melissa untuk mencari uang sampingan sebagai babysitter. Karena Melissa juga butuh uang, dia pun dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nah, ketika Melissa telah selesai melakukan tugasnya sebagai babysitter di rumah Jerry, Jerry pun kemudian mengantar Melissa pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, Jerry dan Melissa pun melakukan ritual mantap-mantap di dalam mobilnya Jerry. Kemudian Melissa dan Shirley pun bertemu di tempat ini, dan bisnis pun dimulai. Karena Shirley yang mengenalkan Melissa ke Jerry, di sini Shirley pun meminta fee-nya kepada Melissa. Dan karena Melissa mengerti, dia pun dengan senang hati memberikan uang fee kepada Shirley. Nah, sembari berjalannya waktu, layanan babysitter yang dirintis oleh Shirley mengalami peningkatan yang cukup pesat. Kini, mereka pun berniat menambah anggota. Melissa kemudian merekomendasikan teman satu sekolah mereka yang bernama Brenda. Brenda ini adalah wanita yang masih polos banget cuy. Setelah Shirley mengajak Brenda untuk ikut bersama mereka dalam layanan babysitter plus plus, Brenda pun dikirim oleh Shirley untuk bertemu dengan seorang om-om. Dan kedok mereka sebagai babysitter terbilang sangat rapi. Mereka tetap menjalankan tugas mereka sebagai babysitter atau penjaga anak. Namun di samping itu, mereka juga menyediakan layanan mantap-mantap. Kemudian Shirley mendatangi Brenda dan menanyakan tentang pekerjaan yang diberikannya. Brenda yang senang mendapatkan uang, dia pun berharap bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Dan seperti peraturan sebelumnya, Brenda wajib memberikan uang fee kepada Shirley setelah melakukan pekerjaannya sebagai babysitter. Dengan bergabungnya Brenda ke dalam tim babysitter milik Shirley, kini mereka pun mendapatkan pelanggan yang terbilang sangat banyak. Sampai akhirnya Michael tahu kalau Shirley juga memberikan layanannya kepada teman-teman dekatnya. Di sini terlihat Michael sedikit cemburu kepada Shirley. Ketika Brenda telah menjadi remaja yang sangat mapan atas pekerjaannya, dia pun memberitahu kepada saudaranya ini. Dan saudaranya ini bernama Nadine. Brenda lalu mengajak Nadine untuk ikut bergabung bersamanya jika ingin mendapatkan uang dengan sangat cepat. Nah, ketika Brenda menerima layanan babysitter dari pria lain, dia pun mengalihkannya kepada Nadine dan menyuruh Nadine untuk pergi melayani customernya. Dan apa yang dibuat Brenda ini tanpa sepengetahuan Shirley. Ketika Shirley bertemu Brenda dan meminta uang fee atas customer yang diberikannya tadi malam, Brenda pun memberitahu Shirley kalau dia telah mengajak saudaranya yaitu Nadine. Dan Nadine lah yang melayani customer yang diberi Shirley tadi malam. Mau tidak mau, Nadine pun wajib memberi uang fee kepada Shirley. Dan karena hal itu, kini Nadine pun sah menjadi anggota Shirley. Dan inilah awal konflik dimulai. Tepat di satu hari, Nadine dengan santuy mencari pelanggannya sendiri tanpa perantara dari Shirley. Dan Nadine juga mengajak teman-temannya tanpa sepengetahuan Shirley. Hal itu mengakibatkan semua customer Shirley dicuri oleh Nadine. Sehingga Shirley sontak tidak mendapatkan order semenjak bergabungnya Nadine ke dalam timnya. Shirley kemudian mengumpulkan semua anggota babysitternya. Dia memberitahu semua anggota bahwa tidak dibenarkan mencari orderan sendiri tanpa sepengetahuan Shirley. Dan jika hal itu terjadi lagi, maka Shirley tidak akan segan-segan menghajar mereka yang melanggar aturan. Setelah melayani customernya, Brenda pun mengalami stres. Dia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Sepertinya Brenda mulai sadar nih cuy. Kemudian esok harinya, Shirley pun bertemu dengan Brenda. Brenda memberitahu Shirley kalau dia tidak mau lagi bekerja sebagai babysitter. Shirley pun kaget ya kan? Ada apa nih?
Melissa yang juga tahu kalau Brenda akan berhenti menjadi babysitter, Melissa di sini agak sedikit cemas karena dia takut kalau Brenda akan membeberkan pekerjaan kotor mereka selama ini. Seiring berjalannya waktu, bisnis babysitter yang dirintis Shirley dan juga Melissa semakin hari semakin memburuk. Para anggota tidak lagi mengikuti aturan yang dibuat Shirley sebelumnya. Belum lagi, Nadine kembali mencari customer lain tanpa sepengetahuan Shirley. Tepat di malam hari, Michael berencana akan mengajak Shirley melakukan ritual mantap-mantap di kereta api tua yang sebelumnya pernah mereka lakukan. Namun di malam ini, Shirley berniat untuk berhenti menjadi seorang babysitter. Begitu juga dengan tim yang telah direkrutnya. Karena Michael tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pun akhirnya kecewa dengan sikap Shirley. Dan Michael pergi meninggalkan Shirley di tempat itu dengan kesaknian duniawi yang begitu kentang. Setelah itu, Shirley pun kemudian menghubungi Melissa. Karena Shirley telah kehilangan kesabaran dengan apa yang telah dilakukan Nadine karena telah mengambil semua pelanggannya dan telah merusak bisnis yang telah dibangunnya, dia dan Melissa pun berniat mendatangi Nadine. Di sini Shirley dan Melissa juga ditemani oleh Jerry. Setelah tahu di mana keberadaan Nadine, mereka pun berhenti di tempat ini. Sontak, Shirley dan Melissa pun langsung nyamperin Nadine dan membawanya ke seberang gedung. Sementara itu di sisi lain, Jerry entah mengapa tiba-tiba menghajar customer yang sebelumnya dilayani oleh Nadine. Terjadilah baku hantam antara Jerry dan customer Nadine di dalam mobil itu. Setelah Jerry puas menghajar customer Nadine, dia pun menolong Nadine yang hampir saja jatuh dari atas gedung akibat Shirley dan Melissa. Tak berapa lama, Melissa sangat kaget. Rupanya customer yang telah dilayani Nadine adalah ayahnya sendiri. Shirley pun menjadi sangat syok dan menangis dengan begitu sedihnya. Shirley pun menjadi sangat menyesal. Bisnis babysitter yang dirintisnya malah menjerat ayahnya sendiri. Dan otomatis karena ayahnya Shirley menggunakan jasa babysitter itu, ayah Shirley telah mengkhianati ibunya sendiri. Dan di sini benar-benar momen yang sangat menyedihkan sekali. Kemudian esok harinya, dengan apa yang telah terjadi, Shirley benar-benar menghentikan layanan babysitternya. Dia merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena telah mendapatkan karma, dia pun berencana menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan film pun berakhir dengan kisah yang begitu memilukan. Nah, itulah alur cerita dari film The Babysitter. Tentunya film ini tidak serta-merta tentang hal yang mantap-mantap, tapi juga ada pesan moral yang bisa kita petik di ending filmnya. Buat sobat mantap yang udah melihat video ini, terima kasih telah menonton ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf cuy. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Ahai!